Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai 10 hal yang membahayakan iman kita. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 tertulis, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Dalam ayat ini disebutkan bersikaplah sebagai laki-laki. Maksudnya adalah agar kita berani dalam menghadapi kehidupan ini. Tetap maju dengan wajah yang tidak takut dan tidak bersedih meskipun mengalami kesakitan atau penderitaan. Kita harus kuat dan teguh dalam iman. Harus berjaga-jaga dan waspada agar iman kita pada Tuhan Yesus tidak luntur, melainkan tetap ada dan semakin kuat di dalam Dia. Dalam perjalanan hidup iman kita perlu berhati-hati terhadap 10 hal berikut ini. Saudara dapat membaca ayat-ayat referensinya dan merenungkannya secara pribadi. 10 hal yang membahayakan iman kita, yang harus kita waspadai. Yang pertama, kesimpulan yang salah tentang paradoks kehidupan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 tertulis, "Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya." Melihat adanya keanehan atau paradoks dalam realita kehidupan, seringkali dapat membuat kita mengambil kesimpulan yang salah. Kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Dan biarlah kita selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa orang benar senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan akhir hidupnya menuju kepada kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sementara orang fasik, ujung hidupnya menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, saudara, bersikap membenarkan diri sendiri atau kesombongan rohani. Merasa diri sendiri lebih benar daripada orang lain. Kita harus terus belajar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara dapat membaca Lukas 18 ayat 14. Yang ketiga, saudara, menyerah kepada dosa, yaitu sikap di mana seseorang memilih hidup dalam dosa karena merasa gagal terus-menerus hidup dalam kebenaran, atau karena merasa dosa lebih nikmat daripada hidup menuruti firman Tuhan. Saudara dapat membaca Roma 6 ayat 13. Yang keempat, terlalu memperhatikan ucapan orang lain, yaitu sikap di mana kita berusaha berkenan pada manusia lebih daripada kepada Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Atau terlalu sibuk mengurusi perkataan orang yang menyebabkan hati menjadi panas, marah, dan memunculkan emosi-emosi negatif lainnya. Pengkhotbah 7 ayat 21. Yang kelima, pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita harus berhati-hati sebab pergaulan yang buruk dapat merusakkan kelakuan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi sikap iman kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan menghindari pergaulan yang buruk. Yang keenam, pasangan hidup yang tidak seiman. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4, saudara dapat membaca bagaimana Salomo terpengaruh oleh istri-istrinya yang tidak beriman kepada Tuhan, sehingga hatinya condong kepada allah-allah lain. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita perlu berhati-hati. Terlebih khusus apabila pasangan hidup kita tidak seiman atau bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, kekhawatiran yang berlebihan. Dalam Matius 13 ayat 22 saudara dapat membaca bahwa kekhawatiran dapat membuat iman kita tidak bertumbuh. Yang kedelapan, keserakahan. Janganlah kita serakah dengan kekayaan, harta materi. Sebab keserakahan itu bisa membuat iman kita goyah dan kita
menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Saudara dapat membaca Amsal 23 ayat 4 dan Lukas 12 ayat 19. Yang kesembilan, kesombongan jasmani, angkuh karena hal-hal perkara-perkara lahiriah. Saudara dapat membaca dalam Amsal 8 ayat 13. Dan yang ke-10, keraguan-raguan atau kebimbangan. Roma 14 ayat 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mendekat selalu kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah dalam situasi apapun dan setialah sampai akhir. Kita harus senantiasa waspada. Mata iman kita harus selalu dapat melihat dan menilai situasi agar kita dapat menghindarkan diri kita dari dosa dan dari keruntuhan iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong saudara, menolong kita semua untuk berjalan dalam kebenarannya, asal kita senantiasa mau setia kepada Tuhan, berserah penuh kepada kehendak-Nya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk senantiasa lebih lagi memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan saat ini. Tolong kami supaya kami dapat berdiri teguh, tidak goyah dalam iman kami, tetap kuat dan setia sampai akhir kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, sertai dan tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami sepanjang malam ini, perlindungan-Mu atas kami senantiasa, dan biarlah penyertaan-Mu yang sempurna ada atas kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.